Suamiku adalah pria paling logis yang pernah aku kenal. Hidupnya diatur oleh logika, angka-angka, dan kenyataan yang bisa disentuh tangan. Baginya, dunia ini sederhana. Ada sebab, ada akibat. Dia tidak pernah percaya pada ramalan, zodiak, apalagi hal-hal mistis yang tidak masuk akal. 5 tahun menikah, aku merasa sudah mengenal setiap jengkal pikirannya. Tapi ternyata, aku salah besar. Sebulan terakhir, pria yang tidur di sampingku setiap malam itu mendadak berubah menjadi orang asing yang menyimpan kegelapan di dalam matanya. Semuanya bermula saat dia membawa pulang sebuah rak susun plastik 5, tingkat berwarna abu-abu kusam. Benda itu tampak sangat biasa, bahkan cenderung murah. Tapi cara suamiku memperlakukannya sungguh luar biasa aneh. Dia meletakkan rak itu di sudut kamar kami yang paling gelap, sebuah sudut yang bahkan sinar matahari sore pun seolah enggan menyentuhnya, meskipun gorden sudah aku buka lebar-lebar. Sore itu, Mas Satria menatapku dengan tatapan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tajam, dingin, dan penuh peringatan yang tidak bisa dibantah. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan yang keluar dari celah bibirnya yang rapat, seolah dia takut ada telinga lain di ruangan itu yang mendengar. Laci 1, 2, 4, dan 5 kamu boleh pakai untuk apa saja. Simpan bajumu, dokumenmu, atau barang apapun milikmu di sana. Dia menjeda kalimatnya, matanya tak lepas dari laci di tingkat tengah. Tapi laci nomor 3. Jangan pernah sentuh. Jangan pernah coba-coba buka kalau kamu masih ingin rumah tangga kita selamat. Dan kalau kamu masih ingin melihatku tetap berada di rumah ini, awalnya aku hanya menganggap itu dokumen kantor yang bersifat rahasia. Mungkin ada berkas perusahaan yang sangat penting, yang tidak boleh tercecer sedikit pun. Aku mencoba patuh. Aku mencoba menjadi istri yang pengertian. Tapi logikaku mulai goyah saat aroma melati yang menyengat mulai memenuhi kamar kami setiap malam Jumat. Itu bukan wangi parfum bunga yang segar. Itu adalah wangi bunga melati yang mulai layu, bau tanah yang lembab, bercampur dengan samar bau minyak, mistik yang menyesakkan. Dada setiap kali aku bernapas. Bau itu seolah keluar dari celah laci nomor 3 yang terlarang itu. Hatiku mulai bertanya-tanya dengan ketakutan yang semakin menjadi. Kenapa sebuah rak yang katanya berisi dokumen kantor harus berbau seperti perlengkapan jenazah yang baru saja dimandikan? Setiap kali aku bertanya, Mas Satria hanya diam atau mengalihkan pembicaraan dengan nada ketus. Dia yang dulu hangat, kini menjadi kaku seperti kayu. Puncaknya terjadi malam itu. Jam 2 pagi, aku terbangun karena rasa haus yang mencekik kerongkonganku. Saat aku ingin bangkit dari tempat tidur, gerakanku terhenti. Aku melihat suamiku berdiri di depan rak itu tanpa baju atasan. Cahaya bulan yang menembus gorden tipis membuat bayangannya terlihat sangat besar dan mengerikan di dinding. Dia tidak sedang mengambil dokumen. Dia bersimpuh di depan plastik abu-abu itu, komat kamit dengan suara parau yang tidak jelas rimbanya. Tangannya gemetar hebat saat mengelus permukaan laci ketiga. Itu sambil memejamkan mata rapat-rapat. Dia seolah sedang memuja sesuatu di dalamnya, atau mungkin sedang memohon ampun pada entitas yang terkurung di balik laci itu. Saat itu aku tersadar dengan ngeri. Suamiku bukan sedang menyimpan kertas. Dia sedang menyimpan sebuah rahasia besar yang mungkin saja sebentar lagi akan menghancurkan hidup kami selamanya. Hari-hari setelah kejadian malam itu, terasa seperti berjalan di atas hamparan bara panas yang siap membakar telapak kakiku. Rumah yang dulunya adalah tempat paling aman, kini berubah menjadi labirin penuh rahasia. Mas Satria tidak lagi banyak bicara. Dia sering melamun di meja makan, menatap kosong ke arah makanan, sementara tangannya sesekali meraba saku celananya, seolah memastikan sebuah kunci masih ada di sana. Rasa curiga mulai membakar. Dadaku setiap kali aku melihatnya, membersihkan rak itu dengan sangat hati-hati. Menggunakan kain yang dibasahi, cairan bening beraroma minyak mistik. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Apa suamiku sudah kehilangan akal sehatnya karena tekanan pekerjaan? Atau jangan-jangan dugaan terburukku benar, bahwa pria yang selama ini menjadi imamku telah menempuh jalan pintas yang terlarang? Pikiranku mulai liar membayangkan hal-hal yang dulu hanya aku dengar sebagai dongeng belaka. Apa dia memakai penglaris karena usahanya sedang turun? Apa dia sedang memelihara sesuatu yang butuh sesajen setiap malam Jumat? Bayangan tentang wajah Mas Satria yang berkomat kamit di depan rak itu terus menghantuiku, bahkan saat aku menutup mata sekalipun. Puncaknya terjadi di suatu sore yang mendung, saat awan hitam menggantung rendah dan suara petir sesekali menggelegar di kejauhan. Aku sedang menyapu kamar dengan perasaan yang sangat tidak tenang. Dadaku sesak, pikiranku kalut oleh prasangka yang semakin meruncing. Tanpa sengaja,
Ujung gagang sapuku menyenggol rak plastik abu-abu itu dengan cukup keras karena aku bergerak terlalu terburu-buru. Rak itu oleng. Aku mencoba menangkapnya dengan tangan kosong, tapi rak plastik yang licin itu terlepas dari genggamanku. Rak itu jatuh terjerembab ke lantai ubin dengan suara yang cukup keras. Dan laci nomor 3 yang selama ini menjadi misteri terlarang, itu meluncur keluar dan terbuka lebar. Jantungku seolah berhenti berdetak saat itu juga. Tanganku gemetar hebat. Keringat dingin membanjiri pelipisku. Saat aku melihat isi laci itu, berhamburan di lantai. Bukannya tumpukan kertas dokumen kantor atau berkas rahasia perusahaan, aku melihat pemandangan yang membuat seluruh badanku lemas seketika. Di sana, di antara plastik-plastik kecil, aku melihat bungkusan kain hitam yang diikat dengan benang merah kusam. Bau dupa yang tajam dan aroma bunga melati yang hampir busuk seketika meledak, memenuhi setiap sudut kamar dan membuatku mual hingga ingin muntah. Dengan sisa keberanian yang aku miliki, aku mendekat dan mengambil bungkusan itu. Isinya sungguh di luar akal sehatku. Ada sepotong tali sepatu dekil yang sudah putus, sebuah kunci rumah yang sudah berkarat hingga warnanya hitam pekat, dan tumpukan struk minimarket bertahun-tahun, lalu yang tintanya sudah hampir lenyap dimakan waktu. Namun, yang membuat duniaku benar-benar runtuh adalah saat aku menemukan sebuah foto pernikahan kami di dasar laci itu. Foto itu tidak lagi indah. Wajahku di foto itu sengaja dirobek dengan kasar, dan foto itu dibungkus dengan potongan kain kafan kecil yang aromanya sangat khas tanah kuburan. Aku jatuh terduduk di antara barang-barang yang tampak seperti alat ritual hitam itu. Air mataku tumpah tanpa bisa aku tahan lagi. Di kepalaku hanya ada satu kesimpulan yang mengerikan. Suamiku benar-benar sudah tersesat. Pria yang tidur di sampingku setiap malam ternyata sedang melakukan ritual gaib, dan yang menjadi sasarannya adalah aku, istrinya sendiri. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling aku percaya. Rasa takut yang tadinya hanya sekecil debu, kini berubah menjadi monster yang siap menelanku hidup-hidup. Aku yakin hidupku sedang berada di ujung tanduk. Aku masih mematung di lantai, dikelilingi oleh benda-benda yang tampak seperti kutukan itu. Napasku pendek dan cepat, sementara pikiranku berteriak bahwa aku harus lari. Aku mulai menyentuh satu persatu benda itu dengan ujung jari yang bergetar. Kenapa harus ada struk belanja yang sudah usang? Kenapa kunci rumah yang sudah berkarat ini disimpan begitu rapi dalam kain hitam? Namun, setiap kali mataku tertuju pada fotoku yang wajahnya dirobek, rasa takut itu berubah menjadi amarah yang pedih. Bagaimana mungkin pria yang selalu mencium keningku sebelum pergi kerja, tega melakukan hal sekeji ini di belakangku? Apa gunanya semua? Kebaikannya selama ini, jika dibalik, itu dia menyimpan kain kafan yang berbau kematian untukku. Kesabaranku habis. Rasa cintaku seketika terkubur oleh rasa ngeri. Aku bangkit dengan kaki yang lemas, meraih tas besar dari atas lemari, dan mulai memasukkan baju-bajuku secara acak. Aku tidak peduli lagi akan pergi kemana. Yang aku tahu, rumah ini bukan lagi tempat berteduh, melainkan sebuah altar pemujaan yang sedang menunggu korbannya. Aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan diriku sebelum Mas Satria pulang dan menyadari bahwa rahasianya sudah aku bongkar. Tepat saat aku ingin menutup resleting tas, suara derit pintu depan terdengar. Jantungku mencelos, itu dia. Mas Satria pulang lebih awal dari biasanya. Suara langkah kakinya yang berat terdengar mendekat ke arah kamar. Aku berdiri kaku di tengah ruangan, memegang foto pernikahanku yang robek itu dengan tangan yang gemetar hebat. Pintu kamar terbuka. Mas Satria berdiri di sana, masih mengenakan kemeja kantornya yang sedikit kusut. Matanya langsung tertuju pada rak plastik yang terguling di lantai. Dia melihat laci ketiga yang kosong, dan melihat benda-benda itu berserakan di depanku. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi pucat pasi, seputih kapas. Dia tidak meneriakiku karena aku melanggar perintahnya. Dia tidak marah karena aku membongkar rahasianya. Sebaliknya, pria bertubuh tegap itu justru ambruk, terduduk lemas di ambang pintu, seolah-olah seluruh kekuatannya baru saja dicabut paksa dari tubuhnya. Jangan pergi. Suaranya sangat pelan, hampir pecah. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan untuk pertama kalinya selama 5 tahun kami menikah, aku mendengar suamiku terisak. Sebuah tangisan yang sangat menyakitkan, seolah-olah ada beban ribuan ton yang selama ini dia pikul sendiri, akhirnya runtuh. Aku berteriak padanya dengan suara yang parau karena tangis. Apa maksud semua ini, Mas? Kenapa kamu menyimpannya? Kenapa ada foto wajahku yang robek di dalam kain kafan? Apa salahku sampai kamu tega ingin mencelakaiku dengan cara sekotor ini? Kamu main dukun, Mas?
Kamu mau mengorbankanku demi duniamu? Mas Satria menggelengkan kepalanya perlahan, air mata membasahi sela-sela jarinya. Dia merangkak mendekat, meraih tali sepatu dekil yang putus itu, dan memeluknya di dada seolah benda itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ini bukan dukun, sayang. Ini bukan santet. Ini adalah semua kegagalan yang tidak pernah berani aku ceritakan padamu karena aku terlalu malu menjadi laki-laki di depanmu. Dia menatapku dengan mata yang sangat merah dan penuh luka, sebuah tatapan yang seketika membuat niatku untuk lari menjadi terhenti di udara. Mas Satria mengambil napas panjang yang terasa sangat berat, seolah setiap kata yang akan keluar dari mulutnya adalah duri yang menyangkut di tenggorokan. Dia mengangkat tali sepatu yang sudah putus itu dengan tangan yang masih gemetar hebat. Tali sepatu ini milik ibu. 10 tahun lalu, aku gagal membawanya ke rumah. Sakit tepat waktu karena aku tidak punya uang sepeser pun, bahkan hanya untuk membayar ongkos angkot. Aku terpaksa berlari sejauh 3 kilometer sambil menggendong ibu di punggungku. Aku berlari sekuat tenaga sampai tali sepatu ini putus dan aku terjatuh tepat saat ibu menghembuskan napas terakhirnya di pundakku. Ibu meninggal dalam kemiskinanku dan tali sepatu ini adalah pengingat bahwa aku pernah menjadi pria yang tidak berguna. Aku tertegun, amarah yang tadinya meluap kini mendadak membeku. Mas Satria kemudian beralih mengambil kunci rumah yang sudah berkarat hitam itu. Ini kunci rumah orang tuaku yang disita bank 5 tahun lalu. Aku tidak becus bekerja saat itu. Aku tertipu rekan bisnis dan kehilangan segalanya. Aku gagal menjaga tempat berteduh untuk ayah di hari tuanya, sampai dia harus menumpang di rumah kerabat. Kunci ini adalah sisa dari kehancuranku. Lalu, dia meraih foto pernikahan kami yang wajahnya sudah robek itu. Dia mengelus bagian foto yang kosong dengan ibu jarinya yang kasar. Aku tidak pernah berniat menyantetmu, sayang. Aku merobek wajahmu karena setiap kali aku melihatmu yang begitu sempurna dan cantik, aku merasa menjadi pria yang paling tidak pantas memilikimu. Aku dihantui ketakutan luar biasa bahwa suatu hari nanti aku akan gagal lagi. Aku takut aku akan membuatmu menderita, membuatmu mati dalam kemiskinan seperti ibuku dulu. Aku merobek wajahmu agar setiap kali aku membuka laci ini, aku ingat bahwa aku harus berjuang mati-matian, agar wajah cantik ini tidak pernah merasakan pahitnya hidup bersamaku. Suamiku mulai terisak hebat. Dia menggenggam potongan kain kafan kecil yang aromanya membuatku merinding tadi. Dan kain ini adalah potongan sisa kain kafan ayah yang baru meninggal bulan lalu. Bau melati dan minyak ini adalah wangi jenazahnya yang sengaja aku simpan. Aku menaruh semuanya di rak nomor 3, tepat di posisi yang sejajar dengan jantungku saat aku berdiri. Aku ingin bau kematian ini memecutku setiap malam. Aku ingin rasa sakit ini mengingatkanku bahwa aku punya tanggung jawab besar untuk menjagamu. Aku melarangmu membukanya karena aku malu. Aku tidak ingin istriku tahu bahwa suaminya hanyalah seorang pecundang yang hidup dalam ketakutan akan masa lalu. Aku terdiam 1000 bahasa. Koper yang sudah penuh dengan baju-bajuku terlepas begitu saja dari genggamanku. Rasa ngeri yang tadinya membakar dadaku seketika padam, digantikan oleh rasa bersalah yang menghujam jantungku. Ternyata rak plastik yang aku anggap sebagai altar pemujaan setan itu sebenarnya adalah sebuah monumen cinta yang sangat perih. Sebuah tempat di mana suamiku menata rapi setiap luka dan kegagalannya agar dia tidak pernah jatuh di lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Ternyata pria yang selama ini tampak begitu logis dan kaku di mataku, sebenarnya sedang berperang hebat melawan traumanya sendiri setiap hari, hanya demi memastikan aku tetap bisa tidur nyenyak tanpa pernah kekurangan satu apapun. Aku perlahan menjatuhkan diri di samping Mas Satria. Aku tidak lagi mempedulikan bau melati atau kain kafan yang tadinya membuatku mual. Aku justru memeluk punggungnya yang bergetar, mencoba menyalurkan kekuatan yang selama ini dia berikan padaku sendirian. Di sudut kamar yang gelap itu, aku menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk bunga atau kata-kata manis. Kadang, cinta datang dalam bentuk tanggung jawab yang begitu berat hingga pelakunya harus terlihat seperti monster di mata orang lain. Malam itu, aku membantu Mas Satria menata kembali benda-benda di laci nomor 3. Kami menutupnya bersama-sama. Aku tidak lagi melihat rak plastik itu sebagai benda mati yang menyeramkan. Bagiku, itu adalah bukti betapa besarnya ketakutan suamiku akan kehilangan aku dan betapa kerasnya dia berjuang untuk menjaga kebahagiaan kami. Ternyata, rasa sakit dan penyesalan bisa membuat seseorang terlihat begitu misterius, padahal dia hanyalah seorang manusia yang sedang terluka parah dan berusaha bertahan hidup.
Kadang, apa yang kita anggap sebagai rahasia gelap di mata kita, sebenarnya adalah cara seseorang untuk tetap kuat menghadapi badai yang tidak pernah dia ceritakan pada siapapun. Terkadang, suami atau pasangan kita memilih untuk diam bukan karena mereka tidak peduli atau sedang berkhianat. Mereka diam karena tidak tahu bagaimana cara menunjukkan sisi lemah mereka tanpa terlihat gagal di mata orang yang mereka cintai. Mereka memikul beban dunia di pundak mereka sambil terus memastikan kita tetap tersenyum di pagi hari. Jadi, untuk kalian yang saat ini sedang merasa curiga atau bingung dengan diamnya pasanganmu, tanyakanlah pada hatimu sekali lagi. Benarkah dia sedang mengkhianatimu? Atau sebenarnya dia sedang bertarung dengan nyawanya sendiri di dalam kegelapan, hanya agar kamu tetap bisa melihat cahaya setiap hari? Karena seringkali, rahasia yang paling menakutkan sebenarnya adalah bentuk cinta yang paling murni yang pernah ada.